Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 3 sampai 9 September tahun 2023 yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Bunyinya sebagai berikut. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, surat Yohanes adalah sebuah surat, maka ia pasti mempunyai alamat tertentu. Ia juga ditulis di dalam situasi tertentu. Surat Yohanes rupa-rupanya dialamatkan kepada gereja tertentu, yang menurut istilah penulisnya sedang dilanda oleh nabi-nabi palsu. Oleh karena itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, Yohanes menandaskan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Nah, saudara-saudara, siapa nabi-nabi palsu ini? Ternyata mereka tidak datang dari luar, tapi justru muncul dari dalam tubuh gereja sendiri. Dan bukan itu saja, nabi-nabi palsu itu juga beroperasi di dalam gereja. Orang-orang ini tetap berada di dalam gereja, tidak keluar dari keanggotaan gereja, tetapi mereka membuat kelompok sendiri, membuat persekutuan di dalam persekutuan, membuat gereja di dalam gereja. Dan oleh karena itu amat membahayakan keutuhan dan kesatuan jemaat. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita,
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Mereka tidak bersama-sama dengan kita, mereka membentuk persekutuan sendiri. Dan ayat-ayat selanjutnya kita mendapat kesan bahwa ciri khas dari kelompok ini adalah mereka merasa mendapat pengurapan khusus oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini menurut keyakinan mereka mengaruniakan gnosis atau pengetahuan yang khusus dan istimewa tentang Allah. Pengetahuan khusus inilah yang membuat mereka merasa lebih berhikmat, lebih beriman, dan lebih suci daripada anggota-anggota gereja yang lain. Sikap seperti itulah sebenarnya dikecam oleh Yohanes melalui ayat yang telah kita kenal dengan sangat baik, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yohanes juga memberi julukan kepada mereka sebagai antikristus. Ia menulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Apakah salah mereka sehingga diberi julukan yang menyeramkan itu? Menurut di ayat 22, oleh karena mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Sungguh aneh. Bukankah mereka itu justru amat menghormati Kristus? Iya, memang. Tetapi Kristus yang mereka percayai dan hormati itu adalah Kristus yang surgawi, yang rohani, yang mulia, tapi tidak kepada Yesus yang duniawi, yang jasmani, yang papa. Yang mereka percayai dan hormati adalah Mesias yang menang, bukan hamba Allah yang menderita. Yang mereka percayai dan hormati adalah Kristus sang anak Allah, bukan Yesus si anak manusia. Pendek kata, Kristus yang mereka percayai dan hormati adalah Kristus yang rohani. Begitu rohaninya, sehingga Kristus tidak ubahnya telah menjadi sekedar sebuah ide, semacam konsep, suatu prinsip kebenaran kosmis yang abstrak, bukan lagi pribadi yang hidup dan konkret. Menjadikan Kristus sekadar sebagai sebuah ide, konsep atau prinsip kebenaran universal adalah sikap seorang antikristus. Tidak mempercayai bahwa Yesus itu Kristus, tidak mempercayai bahwa Kristus itu Yesus. Antikristus oleh karena Yesus Kristus itu bukan ide, bukan konsep, bukan prinsip, tetapi Allah. Allah yang hidup, dan yang paling penting, Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi daging. Pendapat mereka itu merupakan kesalahan teologis yang amat mendasar, yang secara diametral bertolak belakang dari seluruh kebenaran Injil. Sebab apa? Sebab Injil itu justru berarti Allah yang abstrak menjadikan dirinya konkret, menjadi manusia, masuk ke dalam sejarah. Tapi mereka sebaliknya, mereka menjadikan yang konkret itu abstrak. Injil yang sejati adalah berita ketika yang rohani itu menjadi jasmani, ketika Allah yang rohani itu menjasmanikan diri, mengambil bentuk manusia, menjadi daging, tapi mereka sebaliknya menjadikan yang jasmani itu rohani. Nah, kesalahkaprahan teologis yang fatal inilah yang mendorong Yohanes untuk berbicara tentang mengasihi Allah dengan perbuatan di dalam kebenaran. Nah, kesalahkaprahan teologis yang fatal inilah yang mendorong Yohanes untuk berbicara tentang mengasihi Allah dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Sebab kesalahkaprahan teologis juga telah melahirkan kesalahkaprahan etis yang gawat. Kasih yang menjadi mirip etika Kristen juga mereka rohanikan. Mereka jadikan ide, konsep, prinsip. Kata Yohanes, anak-anakku,
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nilai-nilai rohani itu penting. Kita harus mengakui bahwa sekarang ini kita hidup dalam suatu zaman yang dilanda oleh materialisme praktis. Hampir semua yang penting-penting dalam hidup manusia mulai kita ukur dengan ukuran-ukuran materi. Kesejahteraan atau kebahagiaan diukur dengan banyaknya target material yang berhasil dicapai. Status dan kedudukan dalam masyarakat diukur dengan materi yang mereka kuasai. Bahkan pendeta-pendeta telah mulai mengukur panggilannya dengan materi. Ya, saya setuju bahwa masyarakat kita ini perlu dirohanikan kembali. Bahwa gereja-gereja kita perlu dirohanikan kembali. Bahwa pendeta-pendeta kita perlu dirohanikan kembali. Ya, saya setuju bahwa kita memerlukan semacam spiritual revival, suatu kebangunan rohani, suatu penyegaran iman di mana-mana. Tetapi baiklah kita berhati-hati. Jangan sampai dari kesalahan over materialisasi, kita lalu terjerumus kepada ekstrim yang lain, yaitu over spiritualisasi. Apa itu over spiritualisasi? Saya berikan contoh. Misalnya teman saya lapar, lalu seorang tukang bakso lewat, dan teman saya itu berkata, "Wah, Tuhan mengirimkan tukang bakso kepada kita." Ini berlebihan, ini over spiritualisasi. Kalau over materialisasi membuat hidup manusia menjadi dangkal, kosong, hambar tanpa arah dan melayang-melayang, sebab semuanya hanya diukur dan dinilai dengan materi, maka over spiritualisasi membuat orang menjadi picik, naif, kerdil, berpikiran sempit, fanatik, menganggap diri sendiri lebih suci dan lebih benar, sombong dan angkuh rohani. Kasih itu memang rohani, sebab kasih yang sejati itu hanya dapat datang dari Allah. Tetapi Yohanes berpesan supaya kasih itu jangan terlalu dirohanikan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Mengasihi dengan perbuatan, ini saya kira tidak usah dijelaskan, sudah gamblang, tinggal dilaksanakan. Kasih itu bukan terutama untuk direncanakan, bukan hanya untuk dikhotbahkan, bukan cuma untuk dislogankan atau diposterkan, tapi untuk diwujudkan, untuk dilaksanakan, untuk ditindakkan, untuk diamalkan sekarang dan di sini. Banyak orang dari generasi muda yang lebih paham mengenai ini. Mereka yang berteriak berhenti bicara, mulailah bekerja. Dan memang sementara orang pun mulai bekerja. Bekerja dan bekerja, bertindak dan bertindak, berbuat dan berbuat. Saudara-saudara, Rasul Yohanes berpesan agar kita tidak hanya mengasihi dengan perbuatan, tapi juga mengasihi dengan kebenaran. Mengasihi dalam kebenaran berarti kita melakukan sesuatu oleh karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu benar. Kita tahu persis mengapa kita lakukan itu. Kita tahu persis apa yang dilakukan, dan kita tahu persis bagaimana melakukannya. Saudara ingin tahu mengapa dan bagaimana mengasihi dalam kebenaran itu? 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah telah mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi? Yaitu dengan hidup saling mengasihi. Dengan mengasihi orang lain, kita mampu mewujudkan kasih kita kepada Allah. Kasih dari Allah bukan hanya sekedar mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, tapi akan memampukan dan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi orang lain. Biarlah hidup kita selalu memancarkan kasih dari Allah, sehingga orang yang ada di sekeliling kita juga boleh merasakan dan menikmati kasih Allah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.